Assalamualaikum teman-teman. Welcome to our Oke teman-teman, welcome to our video yang dimana di sini kita akan bincang-bincang singkat mengenai pembelajaran berbicara. Teman-teman pasti kepo ya. Nah, benar banget tuh guys. Di sini kita akan sharing-sharing tentang pembelajaran berbicara. Nah, tentunya dari masing-masing kita ini berbeda-beda topik ya guys. Oke guys, jadi kita akan mulai dengan siapa dulu nih? Aku aja ya guys. Oke. Aku akan dengan sebentar kak. Perkenalan dulu kak. Dengan kak siapa ini? Perkenalkan, nama saya Nur Ain Jua. Mahasiswa semester berapa? Semester 1. Mahasiswa aktif ya guys. Kalau nggak aktif dia nggak kuliah. Iya. Nah, kan kak? Iya. Oke guys, mari kita lanjut. Saya akan sharing Apa? Sharing duit kak? apa ya, seputar pembelajaran berbicara. Yang pertama itu berbicara secara efektif. Berbicara efektif itu adalah berbicara yang menggunakan dengan gaya bahasa yang menarik, jelas ya, Iya. padat juga, terus apa ya, yang mudah dimengerti oleh orang lain, kayak gitu. Kalau saya ini berbicaranya itu nggak efektif juga ya. Saya menjelaskan tentang berbicara efektif, tapi berbicara ini nggak efektif. Kok bisa nggak efektif? Gimana ceritanya? Karena yang pertama itu saya tidak begitu terbiasa dengan berbicara di depan orang kayak gini. Kayak gitu. Oke guys, jadi sudah menjelaskan secara singkat nih ya. Kita tanyakan, kira-kira yang menjadi faktor pendukung untuk menjadi pembicara yang baik itu gimana sih kak? Yang pertama itu faktor pendukung untuk menjadi seorang pembicara yang baik. Iya. Yang kayak gitu. Iya dong. Yang pertama itu harus memiliki wawasan yang luas, terus memiliki gaya bahasa atau gaya bicara yang khas. Terus dia juga selalu ingin tahu, terus juga memiliki antusias yang tinggi dan tidak menceritakan kehebatan dirinya sendiri kayak gitu. Sombong. Iya. Oh, Sombong ya. juga. Itu merupakan salah satu apa ya, ciri-ciri pembicara yang baik kayak gitu. Udah gitu aja kak? Iya. Nggak ada sambungannya lagi? Selain itu teman-teman, kita juga apa ya, faktor pendukung yang lainnya itu yang pertama, ketika kita berbicara itu atau hal-hal yang apa ya, hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjadi seorang pembicara. Yang pertama itu kita harus mengatur ekspresi wajah. Karena begini, ekspresi wajah itu menentukan pikiran dan perasaan yang sedang terlintas seperti itu, dan ekspresi wajah juga menunjukkan emosi yang sudah tergambar yang sedang terjadi pada diri kita kayak gitu. Kayaknya yang tergambar di TV. Iya, seperti itu. Oke, ada lagi kak? Hanya itu ya. Saya tahu saya sih hanya itu. Oke, kita lanjut ke rekan yang sebelah sini. Perkenalkan dulu namanya kak. Oke, hai guys. Perkenalkan, nama aku. Mic-nya dipakai dong. Oh, maaf ya guys, aku lupa. Lanjut. Oke, perkenalkan, nama aku Sumani Saiful, panggil aja Ain. Di sini aku akan membahas tentang kecemasan. Tadi kan kita membahas tentang Berbicara secara efektif. Sekarang kita berbicara tentang kecemasan. Pasti dalam berbicara itu pasti ada kecemasannya dong. Iya dong. Nah, kita awali dulu dengan apa sih itu kecemasan? Ya. Kecemasan itu adalah faktor di mana kita mengalami ciri-cirinya itu seperti tangan bergetar, Gemeteran dong. Iya betul banget tuh. Wah. Terus suara juga ikutan bergetar. Oh, iya. Terus jantung pun ikut bergetar seperti melihat dia. Kita nggak bahas itu ya kak. Oke, maaf ya teman-teman. Terus apa lagi ya?
kita akan masuk pada faktor pendorong. Oh, yang menyebabkan dia sampai cemas gitu Iya, ya? benar banget teman-teman. Oke. Faktor pendorong yang aku tahu nih ya, salah satunya itu nggak berpengalaman atau tidak punya keahlian di apa sih ya? Dalam berbicara. Iya, benar banget tuh. Guys, faktor yang kedua yaitu status lebih rendah, di mana status lebih rendah ini lebih memandang ke usia kita. Apalagi di umur sekarang kita ini kan, di usia muda kita ini, banyak orang tua yang menganggap kita itu kesulitan dalam berbicara di depan umum, padahal kita sudah terlatih, cuman kita tidak menunjukkan kepada mereka. Oh, dipendam. Iya, benar banget guys. Oke guys, yang terakhir yaitu gagal dan sukses sebelumnya ya. Itu artinya seperti apa ya? Oke, saya jelaskan ya. Ya. Gagal dan sukses sebelumnya ini, misalkan kamu ya, di antara kalian Ya. pernah ada kejadian saat berbicara di depan umum, tapi kejadian itu membekas pada diri kalian. Oh, pernah tuh. Iya, sering. pasti pernah dong setiap Iya. orang. Terus membuat diri kalian itu trauma, takut berbicara di depan umum lagi. Nah, itu sangat berpengaruh banget pada mental kita sebagai pembicara di depan umum. Oke, itu Itu ya. teman-teman yang dapat saya jelaskan atau dapat saya sharing. Mau nanya nih Kak, Oke, kira-kira tips untuk ngadepin kecemasan tuh gimana? Oh, kalau untuk saya sendiri nih ya, tips-tipsnya itu seperti harus lebih percaya diri lagi, terus berpikir positif, tidak berpikir negatif apa ya yang akan terjadi ke depannya saat aku berbicara di depan umum. Terus yang kedua itu terus berlatih. Itu sih yang poin paling utama, harus berlatih agar terbiasa berbicara di depan umum. Gitu guys, dengerin tuh, kita harus sering-sering latihan untuk bicara di Iya, depan benar umum. banget. Materi yang terakhir kita akan dengarkan media, apa yang digunakan dalam berbicara. Wah, seru nih, seru. Kita mulai dari media. Teman-teman tahu media adalah perantara di mana ya. kita gunakan untuk mengirim dan menerima pesan ya. Tapi di situ medianya zaman sekarang dia sudah pakai media canggih seperti ini. Wah, handphone. Kita pakai handphone kan? Iya, pasti. Kayak sekalian pasti ada WhatsApp. Pasti banget kan? dong. Nah, untuk dalam pembelajaran berbicara itu kita punya 3 bagian nih, di mana ada media audio, media visual, media audiovisual. Wah, contohnya seperti apa itu Kak? Dimulai dari mana dulu nih? Yang pertama dong, Iya, yang pertama. yang Karena saya pertama. jago yang kedua, jadi saya pilih yang pertama. Acil, kita nggak bahas itu dong. Oke, Kita lanjut guys. Di mana media audio ya? Ya, Oke, media audionya itu kira-kira kakak-kakak pernah dengar radio? Oh, radio pernah. Nah, Punya zaman kecilnya, dong. Iya. zaman kecilnya punya ya? Iya, Sampai punya. sekarang. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang tapi nggak nyala. Udah rusak berarti Iya. radionya. Dalam radio itu kita bisa mendengarkan sebuah berita pasti kan? Wah, pasti. Ada berita paginya, Iya. berita sorenya. Dangdut ya kan? pun ada. Iya, Yes. musiknya ada ya. Iya. Nah, lewat radio itu kita dapat menceritakan, kita dapat belajar bagaimana berbicara dengan baik, menyampaikan apa yang kita dengarkan dari radio tersebut. Misalkan berita-berita nih yang heboh-heboh disiarkan lewat radio itu, terus kita sharing ke teman kita kayak, gue denger nih ada berita ini nih di radio, dengerin nggak ya? Kayak gitu nih contohnya. Terus kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Iya. Visual kan? Oh, Misal kakak pasti pernah lihat peta kan? Peta ada. peta. Dulu waktu SD pasti disuruh menghafal mana pulau Sulawesi, mana Kalimantan, mana Jawa, ya Ada. Nah, sebenarnya kita udah mempelajari berbicara melalui audio visual itu di SD loh kak. Karena di peta kita disuruh menjelaskan mana bagian-bagian Indonesia, mana batas-batas Indonesia. Nah, di situ kita dilatih. Sebenarnya kita udah dari SD tuh udah tahu. Tapi kita tidak pernah menyadari ya. Iya, itu dia. Nanti pas udah masuk kuliah nih, udah sadar bahwa sebenarnya kita udah terlatih sejak SD menggunakan peta itu untuk berbicara nih. Nah, untuk yang terakhir tuh, dia audio visual. Kakak sering nonton TV nggak? Ada. Iya. Sering banget. Tapi kalau sekarang
udah enggak? Iya, Pasti iya. nontonnya film-film drakor, Iya. kartun-kartun. Kalau itu favorit banget sih kak. Lewat audiovisual itu seperti TV, film-film yang tayangkan atau enggak kayak video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Dari situ kita bisa belajar bagaimana kita dapat memahami. Saya nih pernah dapat tugas yang dimana kita akan menganalisis sebuah film Maroko-chan, tahu? Iya. Maroko-chan. Nah, waktu itu tuh disuruh simak kan videonya Iya, dari iya. YouTube. Terus disimak, terus kita jelaskan kembali. Nah, dijelaskan kembali itu kita bisa tahu bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik agar orang lain itu paham bahwa video ini menceritakan tentang apa gitu. Berarti di sini harus menggunakan dengan bahasa ya. Iya. Bahasanya yang baik. Ya harus dong. Kalau dalam berbicara kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Agar semua kalangan itu bisa mengerti. Ya, bisa paham. Ya, Gitu. tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerah. Iya. Ya kali orang Gorontalo ngomongnya bahasa Gorontalo, tidak mungkin orang Jakarta ngerti itu bahasa Iya. Gorontalonya apa gitu. Benar banget kak. Dari perbincangan ini kira-kira apa yang kita dapat ambil di sini? Oke, kalau dari aku ya, setelah mendengar kakak-kakak ini bercerita atau sharing tentang apa yang mereka ketahui dari materi-materi mereka, aku baru paham. Memang aku sudah mengetahui bahwa aktivitas berbicara itu ada, media-media itu ada, tapi setelah mendengar kakak-kakak ini bercerita, aku baru paham apa itu aktivitas, apa itu media-media yang digunakan dalam berbicara, dan itu sangat membantu aku pastinya juga akan membantu kalian. Ya. Nah betul nih guys, dari penjelasan kakak-kakak juga tadi saya juga baru dapat menyimpulkan atau memahami ternyata di dalam pembelajaran berbicara tersebut bukan hanya berbicara tentang berbicara efektif, ternyata ada media yang bisa digunakan, Iya. dan itu juga Ternyata kecemasan itu Ada dalam ada Iya. iya dalam pembelajaran berbicara kayak gitu. Jadi guys, setelah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua, bagi yang menonton dan untuk kami yang sedang curhat-curhat atau bincang-bincang tentang materi ini. Sekian tanpa kasih, cukup sekian dan Dan terima kasih. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.